Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, pelajaran dari Raja Zimri, kecepatan bukan jaminan keberhasilan. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 18, firman Tuhan katakan, tetapi Zimri melihat bahwa kota sudah direbut, masuk ke dalam puri istana, lalu membakar puri itu di sekelilingnya dan ia mati. Nah, saudaraku, masih dari kerajaan Israel Utara, kita akan melihat siapakah Raja Zimri ini. Saudaraku, Zimri adalah seorang panglima yang mengkhianati dan membunuh Raja Ela. Kalau saudara masih ingat renungan sebelumnya, Ela itu mabuk-mabukan dan akhirnya dibunuh oleh panglima kepercayaannya sendiri, yaitu Zimri, dan Zimri merebut tahtanya. Lalu, tahukah kita bahwa pemerintahan Zimri ini hanya bertahan selama 7 hari, saudaraku. Menarik ya. Jadi ini cepat sekali ya. Dia cuma seminggu pemerintahannya. Seminggu saja dia jadi raja. Pemerintahannya hanya bertahan selama 7 hari. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 15, saudara bisa baca itu. Jadi ada panglima yang lebih kuat dari Zimri yang kemudian menggulingkan pemerintahannya, dan orang itu bernama Omri. Itu nanti kita akan pelajari pada esok hari, saudaraku ya. Jadi menarik sekali ya. Dia seminggu saja Zimri ini memerintah, digulingkan oleh seorang yang bernama Omri. Nah, saat tahu dirinya kalah, saudaraku, Zimri tidak melawan. Dan dia juga tidak bertobat. Tetapi justru membakar istananya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bunuh diri. Ngomong-ngomong lagi heboh nih soal bunuh diri di beberapa kalangan teolog, saudara ya. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 18 kita temukan itu. Jadi menarik, waktu Zimri tahu dia sudah kalah ini, dia bakar istananya lalu dia pergi bunuh diri. Nah, saudaraku, apa 3 pelajaran hidup dari kisah Raja Zimri ini? Yang pertama, jalan pintas belum tentu jalan Tuhan. Zimri mengira bisa mengambil tahta dengan mudah dari Raja Ela, tapi ia lupa bahwa tahta yang diperoleh dengan cara yang curang akan hilang dengan cara yang sama. Bayangkan, seminggu aja dia udah dapat tuaiannya. Saudaraku, dalam hidup banyak orang ingin sukses, cepat kaya, cepat dapat keuntungan, dan instan untuk memperoleh duit yang banyak mungkin, atau keuntungan yang banyak. Tetapi dia lupa bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang curang akan cepat habis juga, saudaraku ya. Ada yang naik jabatan tanpa proses yang benar, dia langsung instan saja, nggak lewat ujian-ujian, nggak lewat proses yang seharusnya. Akhirnya dia juga kelabakan sendiri di depan. Jadi kalau kita cepat mendapat sesuatu, biasanya itu juga akan cepat jatuh juga, akan cepat habis juga, saudaraku. Hanya yang dibangun di atas karakter melalui proses lah, melalui proses ketaatan lah, yang akan bertahan. Tentu ketaatan kepada Tuhan, saudaraku ya. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan dalam Amsal 20 atau Amsal 28 ayat 20b, saudaraku, orang yang tergesa-gesa menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi yang tergesa-gesa menjadi kaya itu nggak akan luput dari hukuman, karena dia memperoleh kekayaannya dengan cara yang curang. Itu yang pertama, saudaraku, yang kita pelajari dari kehidupan Raja Zimri. Jalan pintas belum tentu jalan Tuhan. Dia memperoleh tahtanya dengan jalan pintas, mengkhianati Raja Ela saat dia lagi mabuk-mabuk, dan akhirnya pemerintahan Zimri itu sendiri hanya bertahan selama 1 minggu. Itu menunjukkan jalan pintas yang diperolehnya untuk memperoleh tahta bukanlah jalan Tuhan. Nah, apa jalan pintas yang sering kita ambil, saudaraku? Jangan sampai kita seperti itu ya. Yang kedua, jangan bangun masa depan di atas pengkhianatan. Zimri mengira bahwa dengan menjatuhkan Raja Ela, ia akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Tetapi nyatanya tidak ada yang berpihak kepada Zimri. Sebab apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Hukum tabur tuai berlaku di sini, saudaraku. Jika kita membangun hidup dengan cara yang salah, mengkhianati, menipu, atau menginjak orang lain, maka kita tidak akan pernah memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh. Jadi penting sekali untuk kita membangun di atas yang benar,
Jangan membangun masa depan di atas pengkhianatan, jangan merebut tahta dengan sebuah pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Raja Zimri. Bukankah sekarang banyak sekali kayak gitu saudara ya, entah di pemerintahan, bahkan di gereja pun orang merebut tahta, orang merebut masa depannya dengan sebuah jabatan yang dipikirnya itu gampang atau enak atau menghasilkan sesuatu, tetapi dia mengejarnya dengan pengkhianatan. Pada akhirnya hukum tabur tuai akan berlaku, saudaraku ya. Maka kalau kita ingin membangun masa depan kita, bangunlah di atas proses ya. Bangunlah dengan fondasi yang kuat, dan tidak ada fondasi yang instan, saudaraku. Fondasi itu dibangun dengan cara yang melalui proses-proses yang kuat. Nah, dalam Amsal 22 ayat 8 jelas sekali orang yang menabur di dalam kecurangan akan menuai bencana. Dia tabur kecurangan, dia tuai bencana. Ingat prinsip tabur tuai, saudaraku. Seringkali apa yang kita tuai itu lebih besar dari benih yang kita tabur, saudaraku. Pelajaran ketiga yang terakhir dari Raja Zimri adalah jangan menyerah di tengah kekalahan. Saat Zimri tahu dirinya kalah, ia memilih untuk membakar istananya. Dan kemudian dia mati di dalam istananya itu. Dari sini kita belajar bahwa kita jangan seperti Zimri, jangan menyerah di tengah kekalahan. Zimri memilih jalan keluar yang salah, saudaraku. Banyak orang saat menghadapi kegagalan langsung menyerah, merasa tidak ada harapan lagi. Dia lupa ada Tuhan semesta alam yang lebih berkuasa dari segalanya. Tentu Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita bagi kita yang mau berbalik, yang mau bertobat untuk mengikuti rencana dan kehendak-Nya. Jangan habiskan waktu kita untuk menyesali kegagalan yang telah berlalu. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah dikecewakan di waktu-waktu yang telah lalu. Jangan terlalu lama di dalam penyesalan itu. Gunakan segala hal yang telah menjadi kegagalan kita di masa yang telah lalu sebagai batu loncatan untuk kita memulai lagi dengan lebih baik dan untuk bangkit menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah, saudaraku ya, di tengah kalahan, kegagalan yang mungkin saat ini kita sedang alami. Apa yang mungkin kita rasa gagal saat ini? Saya gagal dalam membangun rumah tangga, saya gagal di dalam membangun bisnis, saya gagal di dalam mungkin pendidikan saat ini, saya gagal di dalam sesuatu yang saya lakukan, proyek-proyek yang sedang saya kerjakan, saya gagal di dalam banyak hal, di dalam relasi, di dalam hubungan ya dengan seseorang mungkin. Rasanya gagal, tapi firman Tuhan ingatkan, jangan menyerah di tengah kegagalan atau di tengah kekalahan itu. Jangan kita bakar istana kita dan kita mati di dalam istana itu. Nggak boleh, saudaraku ya. Tuhan mengingatkan, jangan seperti Raja Zimri yang menyerah di tengah kekalahannya. Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan kita, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita merasa remuk jiwa kita merasa patah hati di waktu-waktu ini, ingatlah bahwa Tuhan mau dekat dengan kita. Dia mau membalut setiap luka dan Dia mau menyembuhkan setiap sakit hidup kita. Saudaraku, jangan buru-buru naik kalau belum siap berdiri tegak. Ini penting. Jangan seperti Raja Zimri, buru-buru naik tahta dengan berkhianat. Jangan kita buru-buru naik kalau belum siap berdiri tegak. Lewati saja prosesnya, mungkin lama, kok lama sekali Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat Alkitab, lama sekali proses Tuhan dalam hidup seseorang. Daud setelah diurapi menjadi raja, dia nggak langsung jadi raja. Ada proses dia harus mengalahkan Goliat. Ada proses dia harus dikejar-kejar Saul, saudaraku. Dan itu lama, saudaraku, lama sekali. Musa begitu keluar dari Mesir, dia menghadapi proses yang lama sebelum dia menjadi seorang nabi yang benar-benar dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada proses yang begitu lama. Mungkin saudara mengalami proses Tuhan saat ini yang begitu berat. Tapi ingat, saudaraku, Tuhan memproses kita supaya kita nggak buru-buru naik. Mungkin Tuhan melihat kita belum siap untuk berdiri tegak. Jadi jangan buru-buru naik kalau belum siap berdiri tegak. Karena yang cepat naik itu bisa saja cepat jatuh. Kita perlu mengakar dalam dulu supaya waktu kita tumbuh tinggi, kita kuat menghadapi angin dan badai. Tidak gampang rubuh, saudaraku. Jadi mari kita renungkan, Zimri adalah contoh nyata bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang instan tidak akan bertahan lama. Saya ulangi, Zimri merupakan contoh nyata bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang instan
tidak akan bertahan lama. Bayangkan saudara, seminggu saja, 7 hari saja dia menjadi raja, lalu dia bakar istananya dan dia mati, bunuh diri. Itulah konsekuensi dari tahta yang diperoleh di atas pengkhianatan. Saudara, kita sering tergoda untuk mengambil jalan pintas di dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu jalan Tuhan? Mari pertanyakan. Karena tidak semua jalan pintas itu adalah jalan Tuhan. Maybe ada beberapa jalan pintas yang merupakan jalan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi tentu sesuatu yang kita anggap sebagai jalan Tuhan itu pastilah sesuatu yang tidak berketentangan dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hari ini mari tanyakan kepada diri kita sendiri, saudaraku. Apakah kita sedang berusaha untuk meraih sesuatu dengan cara yang salah? Apakah saudara sedang ingin meraih sesuatu dengan cara yang salah? Apakah kita siap mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita dan keputusan kita kepada Tuhan? Apakah kita akan menyerah atau siap menghadapi kegagalan dan belajar darinya? Mari kita renungkan ini, saudaraku. Tuhan tidak pernah terburu-buru dengan kita, tetapi Dia selalu tepat waktu. Jangan buru-buru naik tanpa fondasi yang kuat. Makanya kalau kita bangun rumah itu, fondasinya dulu lalu ditimbun. Ditimbun tuh butuh itu yang lama untuk mengendap benar-benar padat, saudaraku. Kalau langsung saja, nanti begitu bangun, lantainya nanti bisa turun-turun karena tidak kuat fondasinya, saudara, tidak kuat timbunannya, gak lama. Jadi Tuhan gak pernah buru-buru dengan kita, Dia selalu tepat waktu. Jangan buru-buru naik sampai lupa bahwa fondasi kita di bawah belum kuat. Sebab bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan. Saya ulangi, hidup ini bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan. Dan hanya dengan Tuhanlah kita bisa bertahan, saudaraku. Hanya dengan mengikuti proses dari Tuhan, kita bisa bertahan lama. Amin.